Yo, halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial lengkap menggunakan platform Tradopet ya. Jadi bagi teman-teman yang baru terjun ke market futures, Tradopet itu adalah salah satu platform trading yang sangat aku rekomendasikan ya. Nah, ini kalau di Forex atau CFD itu seperti MetaTrader-nya. Jadi memang untuk tampilan user interface-nya itu terkesan basic dan tidak semodern platform trading lain. Tapi Tradopet ini sangat stabil dan jarang sekali ada kendala untuk eksekusi tradingnya sendiri. Tutorial Tradopet ini akan aku bagi menjadi 3 part. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai cara download Tradopet-nya. Yang kedua itu bagaimana cara login aplikasi Tradopet menggunakan akun Propem ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir tuh ada settingan pertama yang paling penting nantinya yang bakal aku rekomendasikan untuk teman-teman semua. Nah, kita langsung aja masuk di tutorial yang pertama ya. Yang pertama ini teman-teman silahkan ketik aja nanti di pencarian Google ya, Tradopet download. Nah, perlu diketahui ya, untuk Tradopet ini sebenarnya diblok untuk di Indonesia ya. Jadi cara untuk teman-teman nanti mengakses websitenya itu ada dua. Yang pertama kalian merubah DNS kalau pakai Google Chrome, atau yang kedua itu bisa menggunakan VPN ya, supaya nanti bisa masuk ke websitenya dan bisa download aplikasi Tradopet-nya. Nah, ini aku udah rubah DNS ya, jadi langsung aja kita pilih bisa yang paling atas di sini. Oke. Nah, tampilan websitenya seperti ini ya, dan sangat aku rekomendasikan untuk downloadnya di website resmi ya. Nah, teman-teman bisa dicari lihat-lihat ke bawah. Di sini ada platform trading ya, dan bla bla blanya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di bawah sini ada download Windows ataupun Mac ya. Nah, untuk Tradopet sendiri sebenarnya itu bisa trading via website ya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu download aplikasi. Tapi seperti yang sebelumnya aku bahas ya, kalau Tradopet ini sebenarnya diblok gitu, nggak bisa diakses tanpa merubah DNS atau menggunakan VPN. Nah, sementara kita sendiri trading itu menggunakan akun Propem ya, bukan menggunakan akun pribadi. Sementara di Propem itu ada aturan yang melarang penggunaan seperti VPN ya. Jadi aku lebih saranin buat teman-teman download aplikasi aja, jangan trading di website Tradopet-nya ya. Jadi langsung aja nanti download di sini dan install ya. Prosesnya sangat mudah seperti install aplikasi pada umumnya ya. Nah, di sini aku udah download, jadi kita langsung aja nanti login ya. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman perlu memasukkan username dan juga password. Nah, di mana kita bisa mendapatkan username dan juga password yang dimaksud ya. Jadi nanti teman-teman tinggal login aja ke dashboard Propem yang teman-teman beli akunnya. Di sini aku bakal contohin dari Apex Trader Funding teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal login aja. Nah, seperti ini tampilannya ya. Di sini nanti dashboard Apex seperti biasa. Nah, tinggal di scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya Tradopet account ya. Nah, ini ada username dan juga password. Nah, mengenai username dan juga password ini, setiap Propem itu hanya memberikan satu untuk Tradopet accountnya ya. Misalkan di Apex nih aku punya 20 akun ya. Itu aku hanya perlu mengingat atau menyimpan satu username dan juga password ini aja untuk login ke Tradopet. Nggak peduli di dalamnya aku punya berapa banyak akun untuk di Propem yang sama gitu ya. Nah, terkecuali Propemnya berbeda, nanti kita harus login dengan password dan username yang berbeda juga. Nah, itu aja, kita langsung aja di sini untuk login ya di Tradopet-nya teman-teman. Kita masukin aja password dan username-nya, kita login di sini. Dan ya jangan lupa ya, kalau kalian mengaktifkan VPN sebelum login itu harus dinonaktifkan dulu ya. Jadi jangan sampai kalian masih aktif VPN-nya, terutama untuk beberapa problem seperti Pandemic, Alpha Futures dan
Ya, Apex juga sebenarnya ya melarang keras perihal penggunaan VPN. Nah, setelah itu di sini teman-teman nanti ada dua pilihan ya biasanya menggunakan akun yang live atau menggunakan simulated trading ya. Nanti kalau Apex tampilannya begini teman-teman, nanti jangan lupa selalu pilih yang simulated trading ya. Karena kita trading di Tradopet dengan akun platform itu akun demo bukan akun real. Tapi terkhusus buat teman-teman yang benar-benar pertama kali login akun Tradopet-nya, nanti teman-teman perlu mengisi beberapa form dulu ya, data diri. Dan itu tinggal diisi aja teman-teman ya, nggak perlu 100% akurat dengan data yang kalian miliki. Yang penting nanti diisi namanya yang jangan sampai salah aja ya. Dan setelah selesai kalian tinggal start trading. Nanti seperti ini tampilannya. Untuk tampilan awal ketika teman-teman benar-benar baru pertama kali login pasti nggak bakal seperti ini ya. Ini settingan yang biasa aku pakai setiap kali trading ya. Dan udah disesuaikan dari kebutuhan tradingku. Dan nanti kita bakal bahas lengkap ya. Yang aku bakal rekomendasikan juga settingan tradingnya seperti apa. Nah, jadi untuk yang step 3 di part pertama ini tadi aku mention mengenai tentang settingan pertama yang aku sangat rekomendasikan dan teman-teman mungkin di sini ya bisa dibilang wajib menggunakannya ya. Ya, di sini teman-teman langsung aja ke sebelah kanan ya. Nanti di sini ada setting nih, ada application setting ya di sebelah kanan nih lihat kursornya. Kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama di sini teman-teman lihat ada akun ya. Di sini nanti ada resetting ini juga nanti aku bakal jelasin ya. Tapi yang paling penting tuh di sini nanti yang di add-ons. Nah, mengenai add-ons ini penting untuk yang trading view ini diaktifkan guys. Tinggal diklik aja ya. Ini gratis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti bisa trading menggunakan trading view ya. Jadi login akun Tradopet-nya nggak di aplikasi Tradopet, tapi loginnya di trading view langsung. Itu bisa ya teman-teman. Tapi wajib untuk diaktifkan dulu ini nih. Nah, untuk settingan kedua, ini tadi balik lagi ke akun ya. Nah, teman-teman di sini ada resetting. Ini berguna banget guys ya. Terutama buat teman-teman supaya nggak FOMO ataupun nggak reference trading lah nantinya ya. Tinggal kalian di sini pencet aja resetting ya. Nah, ini ada beberapa settingan. Ada daily loss limit. Ini bisa teman-teman setting sendiri. Misalkan kalian pengen dalam satu hari itu $500 minus maksimal, tinggal diaktifkan aja, nanti ditulis di sini berapa, misalkan $500 kayak gitu ya. Nih kalau aku nggak dipakai teman-teman, ini ada weekly loss, ini sih sebenarnya nggak terlalu kepake ya. Yang kepake itu di sini sebenarnya dua ya. Yang pertama daily loss limit dan juga daily profit trigger. Ini membatasi kalian untuk reference trading ya. Yang kedua membatasi teman-teman untuk greedy atau serakah ya mengenai daily profit trigger. Nah, itu settingan yang penting banget teman-teman. Mohon untuk kalian nanti pelajari lagi mengenai ini ya. Nah, sisanya sih teman-teman nanti bisa setting preference untuk temanya mau like atau dark atau nanti di sini ada suara ya, notification ini bisa disetting juga suaranya. Nah, itu teman-teman untuk part pertama ya mengenai bagaimana cara login dan juga setting risk di platform trading Tradopet. Nanti di chapter kedua kita langsung akan ngebeda bagaimana cara men-setting workspace yang aku rekomendasikan dan aku gunakan ya teman-teman. Dan juga cara ngebaca kontrak futures yang kita tahu untuk kontrak futures itu beda-beda dan sering berubah-ubah ya. Jadi sampai jumpa di part 2.